Banyak owner tetap kerja dan terlihat produktif, tapi sebenarnya dia mulai merasa burnout ataupun stres, misalnya akibat bisnisnya stuck atau timnya yang mulai kerjanya menurun. Nah, kenapa ya bisa seperti ini? Apa ya dampaknya untuk kedepannya? Halo, Hai. Coach. Jadi yang mau dibahas hari ini adalah banyak nih owner-owner atau pemimpin-pemimpin yang dia tuh tetap produktif, Coach, tapi sebenarnya dalam diri dia tuh dia merasa burnout, merasa stres. Nah, itu dampaknya nanti entah buat bisnisnya itu bagaimana sih, Coach? Saya kasih gambaran dulu, mungkin saya akan nge-review dari perjalanan hidup saya ya. Jadi nge-review dari perjalanan hidup. Jadi saya dulu berasumsi stres itu merupakan adrenalin yang sangat baik menurut saya dulu. Karena dengan semakin stres, maka pekerjaan saya akan semakin maksimum. Kalau orang nggak stres, menurut saya dia nggak maksimum pekerjaannya. Nah itu dulu. Tapi setelah saya menjalani beberapa tahun, ternyata stres itu tidak baik buat saya. Mungkin tubuh saya, mungkin sayanya secara, kalau istilah tubuh manusia kan ada tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Mungkin di jiwa saya menganggap nggak stres. Tapi tubuh saya menganggap saya stres. Ya dong, roh kan nggak bisa stres. Iya. Ya dong, paling dia cuma ngeliat kelakuannya kan gitu doang kan gitu. Nah, pertanyaan yang menarik, saya nggak ngerasa tubuh saya seperti itu, tapi ternyata saya stres. Makanya kenapa kalau ada banyak orang datang pada ke dokter, dibilang bahwa kamu stres, nggak percaya. Saya nggak ngerasa kenapa-napa kok. Nah, kita terjemahkan dulu. Jadi, sejak saat itu saya tahu bahwa stres itu nggak bagus, maka saya harus menurunkan stres saya. Dampaknya apa? Stres di lain pihak sebenarnya membantu tubuh kita untuk lebih semangat. Lebih semangat, bekerja lebih maksimum, itu fungsi stres. Kedua, stres itu sebenarnya memacu kayak adrenalin aja. Adrenalin supaya kerjanya lebih mantap. Tetapi dampak stres. Satu, stres itu kalau stresnya terlalu kelamaan, maka kortisol dan adrenalin itu keluar ke tubuh. Kortisol keluar, adrenalin keluar, maka apa yang terjadi? Detak jantung akan naik. Detak jantung akan naik, apa yang bakal terjadi? Tensi naik. Tensi naik, apa yang bakal terjadi? Imun sistem stop, shutdown. Makanya kenapa orang stres bisa gampang sakit. Nah, yang paling gampang gitu ya, kalau bisa saya lihat, saya juga latihan gym beban, ternyata saya juga baru ngerti. Latihan gym membutuhkan stres. Oh, baru tahu. Nah, jadi ketika kita lari, berolahraga, otak ngerasa bisa nih, tubuh bilang udah enggak. Tapi dipaksa, maka stres tubuh. Maka tubuh yang stres akan mengeluarkan dampak simpatik sistemnya, simpatik nervous sistemnya akan on, yang berarti dia stres. Maka apa yang terjadi? Nafasnya makin pendek. Dan kadang-kadang nafasnya, tarik dari hidung keluar dari mulut, atau narik dari mulut keluar dari mulut juga. Itu menunjukkan dia stres. Maka satu-satu jalan yang harus dilakukan adalah setiap saya ketika berolahraga dengan durasi yang panjang, berarti stres saya sepanjang itu. Maka lebih baik adalah saya baru ngerti bahwa stres itu ternyata memang bisa membuat energi tubuh, dia membakar dan sebagainya makin bagus. Dan menariknya, ketika kamu stres di umur 30, di bawah 35, stres itu masih baik-baik aja. Tapi kalau ketika stres sudah di atas 35, maka apa yang terjadi? Tubuhmu akan masuk ke fight-flight mechanism. Fight and flight mechanism, apa yang terjadi ketika tubuh stres, maka lemak dalam tubuh tidak akan dibakar. Disimpan. Karena dia stres. Lemaknya ditahan. Kenapa? Karena diasumsikan, ini lagi di hutan, ini dalam kondisi bahaya. Maka ditahan lemaknya, supaya dia bisa hidup. Ya, sedangkan kalau orang menurunin berat badan, harusnya apa yang harus dilakukan? Stresnya harus dirilis. Ya sebenarnya kalau orang itu belum pernah stres seperti apa, dia cuma hanya bergerak saja atau berjalan saja, itu sudah nurunin berat badan. Saya udah buktiin tuh. Ada orang yang ngikutin saya, cuma dalam waktu 1 bulan, cuma jalan 5.000 langkah per hari, beratnya turun 9 kilo.
Sesimpel sesederhana itu. Balik lagi. Ketika orang itu dalam kondisi stres, maka kalau stresnya dia sudah burnout yang total, akibatnya dia nggak bisa handle seluruh masalah. Dia nggak bisa hadapi seluruh masalah dengan baik. Maka keputusannya bisa saja salah, keputusannya bisa aja ngaco, keputusannya bisa saja karena faktor emosi yang akhirnya dia tidak bisa maksimum. Maka yang harus dilakukan sama dia adalah dia mengendalikan emosinya. Mengendalikan ketika dia burnout. Cara mengendalikan yang paling gampang. Cara mengendalikan emosi adalah, kalau menurut saya, yang paling gampang adalah sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, maka tingkat spiritualisme kita tinggi, tingkat ketenangan batin kita lebih tinggi, maka nafasnya menjadi rileks. Yang kedua, ada satu teknik yang cukup membantu, dan itu ngebantu saya juga, yaitu ada teknik pernafasan 4-6. Tarik nafas 4, buang 6 dari hidung. Jadi 4, 6. Nah, apa yang terjadi ketika 4, 6? Simpatik sistemnya, simpatik nervous sistemnya akan stop dan akan masuk ke parasimpatik. Nah, itu adalah pernapasan 4, 6. Ya, jadi dia bisa rilis tuh, tenang. Nah, ketika dia tenang, makanya kalau orang mau mengambil keputusan adalah bukan pada saat emosinya lagi tinggi, bukan pada saat dia lagi stres, tapi berikan waktu dia untuk berpikir. Sama aja kayak saya 2 hari ini saya dikejar-kejar sama tim saya yang bilang, saya bilang, ntar dulu, saya belum bisa putusin apa-apa. Saya belum bisa putusin apa-apa, tunggu dulu, saya belum bisa putusin. Saya bilang kalau putusin itu kan mesti dalam kondisi tenang, kondisi rileks gitu kan. Baru saya pikir, jangan ditanya, ini kemana putusannya gimana? Ntar dulu, orang gue belum bisa mikir, makan aja belum, gitu istilah saya begini gitu. Jadi makanya kenapa tenang dulu. Jadi pada saat itu saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi tingkat stres diturunkan, tadi ya pernafasan 4-6, atau setiap ada yang ketiga adalah setiap ada masalah negatif, buru-buru dipositifkan, di reframing. Misal ada kejadian buruk, kita reframingkan saja. Setiap ada buruk, kita reframingkan saja, bikin menjadi positif. Jadi ya, dengan di reframing, dengan membuat makna positif, maka otaknya akan lebih tenang. Saat otak tenang, nervous system tenang, maka dia baru bisa berpikir dengan jernih. Gitu gambarannya. Jadi Pak, kalau misalnya nih owner meledak-ledak ya ke karyawannya, nah gimana nih cara mengontrol si owner itu biar mengontrol rasa meledak-ledaknya itu gimana? Oh, cara mengontrolnya gampang sebenarnya. Kalau pada saat dia ngomong, kemudian si ownernya memutuskan untuk meledak, itu keputusan dia. Itu keputusan dia. Tetapi misalkan ada kejadian, katakanlah Lang-Lang. Anda tahu nih, Lang-Lang datang nih. Anda tahu nih, Lang-Lang bakal bikin problem nih. Anda tahu nih, Anda akan meledak nih kalau Lang-Lang ngomong itu. Nah, yang harus dilakukan owner adalah dia melakukan persiapan dulu dengan memasang yang namanya frame di pikiran. Gua tahu nih Lang-Lang datang akan membawa masalah, maka saya pasang di frame di pikiran. Frame pikirannya misalnya apa? Frame di pikirannya anggaplah ya namanya juga baru belajar. Itu frame di pikirannya dulu yang harus saya taruh. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, saya dengerin. Oke, terus gitu ya. Jadi tugas saya adalah ngeblok, kecuali mendadak datang tanpa persiapan, ya nggak bisa. Sama seperti seorang anak, Anda udah tahu nih pulang nih, mau marah nih sama anak nih. Supaya nggak marah gimana? Pasang dulu yang namanya frame. Di pikiran kita mikir apa yang mau diomongin. Nah, ketika kita mikirin apa yang positif gitu ya, wah tahu nih misalnya anak saya si Jenis nih orangnya suka ngambek, ya udah berarti dari awal saya ngomongnya pelan. Terus kalau dia jawabin, kok papa ngomongin gitu? Kan papa cuma nanya. Nah, aku rubah. Tapi kalau kamu nanya itu aslinya aku enggak. Karena saya harus nyiapin dulu, gua tahu anak gua kalau ditegur pasti nadanya agak tinggi. Saya langsung ubah gayanya. Ya karena anak saya kan. Itu kalau anak saya, kalau anak orang lain sih bodo amat gue. Oke, topik hari ini seru banget nih pembahasannya dengan Coach Arif. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung aja join ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Sekian dari aku Aya. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.